Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Mekanika Tanah, Bu Wiji Lestarini yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tekanan tanah mata kuliah Mekanika Tanah 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu ada Diva Izatul Husna. Terus yang kedua ada saya sendiri yaitu Maulana Kafifi. Terus yang ketiga ada Novan Surya Arifin. Mungkin itu perkenalan dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke materi penjelasan. Tanah adalah pondasi pendukung suatu bangunan atau bahan konstruksi dari bangunan itu sendiri seperti tanggul atau bendung, atau terkadang sebagai sumber penyebab gaya luar pada bangunan seperti tembok atau dinding penahan tanah. Sehingga dalam perencanaan konstruksi kita harus memperhatikan struktur tanah yang ada di lapangan. Bangunan teknik sipil atau bangunan konstruksi yang khusus untuk menahan gaya lateral adalah dinding penahan tanah. Nah, gaya lateral adalah tekanan tanah arah horizontal yang disebabkan oleh massa tanah dalam keadaan diam maupun bergerak. Dalam keadaan bergerak, tanah menuju pada keruntuhan plastis, yaitu kondisi di mana setiap titik dalam tanah menuju keruntuhan. Pada kondisi keruntuhan plastis, tanah menghasilkan tekanan aktif dan pasif. Tekanan tanah adalah gaya yang ditimbulkan akibat dorongan tanah di belakang struktur penahan tanah. Besarnya tekanan ini sangatlah dipengaruhi oleh perubahan letak dan sifat-sifat tanahnya. Besarnya tekanan tanah dalam arah lateral ditentukan oleh besarnya koefisien tekanan tanah aktif, pasif, dan keadaan diam. B. Besarnya kohesi tanah. C. Besarnya beban yang bekerja pada permukaan tanah timbun. Tekanan tanah lateral ada 3 macam, yaitu A. Tekanan tanah dalam keadaan diam. Tekanan tanah lateral dalam keadaan diam adalah tekanan lateral yang ada dalam tanah yang tidak disebabkan oleh adanya dorongan lateral. Tekanan tanah yang terjadi akibat massa tanah pada dinding penahan dalam keadaan seimbang. B. Tekanan tanah aktif. Tekanan tanah lateral dalam keadaan aktif terjadi apabila tanah bergerak menekan misalnya pada dinding penahan tanah sehingga dinding penahan tanah bergerak menjauhi tanah di belakangnya. C. Tekanan tanah pasif. Tekanan tanah lateral dalam keadaan pasif terjadi pada tanah yang berbeda di depan dinding penahan tanah karena dinding menekan dinding tanah tersebut. Teori kolom. Teori tekanan tanah lateral oleh kolom. Pada tahun 1776 memperlihatkan adanya pengaruh gesekan antara tanah urut dengan dinding penahannya. Akibatnya adanya gesekan itu dibentuk bidang longsor menjadi melengkung dekat dasar kaki dinding, baik yang berupa tekanan tanah aktif maupun pasif. Anggapan-anggapan dasar di dalam teori tekanan tanah literal kolom adalah sebagai berikut. A. Tanah adalah isotropik dan homogen. B. Bidang longsor dan permukaan tanah uruk adalah bidang rata. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam perhitungan. C. Gaya-gaya gesekan didistribusi
merata sepanjang bidang longsor yang rata, dan F sama dengan tan D. Biji keruntuhan adalah sebuah benda tegar keruntuhan yang merupakan satu kesatuan. E. Menghitung gesekan dinding yang ditimbulkan oleh pergerakan biji keruntuhan di sepanjang bagian belakang dinding. F. Keruntuhan adalah suatu persoalan peregangan bidang. Kemudian ciri-ciri dari teori kolom. Untuk yang A, yang pertama adalah tanah di belakang dinding penahan tanah berupa homogen dan berupa tanah berpasir. Yang B, permukaan runtuh merupakan suatu bidang. Terus yang ke C, blok antara dinding dan permukaan runtuh merupakan bahan yang kaku. Untuk yang terakhir yang D, berat blok, reaksi tanah, dan reaksi dinding berada dalam keseimbangan. Berikut merupakan rumus dari teori kolom. Untuk yang A yaitu blok runtuh, terus yang B adalah rumus resultan gaya. Biasanya perhitungan ini dilakukan pada perencanaan konstruksi seperti dinding penahan tanah atau senderan. Terus pada bendung biasanya untuk menghitung perhitungan stabilitas geser, stabilitas daya dukung tanah, stabilitas cooling, yaitu biasanya dikerjakan pada pekerjaan bendung, irigasi, maupun talut atau dinding penahan tanah. Kemudian ada teori Rankine. Rankine pada tahun 1857 menyelidiki keadaan tegangan di dalam tanah yang berada pada kondisi keseimbangan plastis, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan tiap-tiap titik di dalam massa tanah menuju proses ke suatu keadaan runtuh. Pada dasarnya anggapan-anggapan yang digunakan sama dengan kolom, kecuali bahwa Rankine menganggap tidak ada kohesi dan gesekan pada dinding guna menyederhanakan persoalan pada analisanya. Dalam uraiannya dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu tekanan tanah aktif dan pasif dengan koefisien yang berbeda. Nilai banding tekanan horizontal dan vertikal tanah yang ada di belakang disebut koefisien tekanan tanah aktif, sedangkan yang ada di depannya disebut koefisien tekanan tanah pasif. Untuk yang berikutnya adalah teori Rankine. Dalam menganalisa tekanan tanah aktif dan pasif, ada dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu teori kolom dan teori Rankine. Perbedaan utama antara teori Rankine dan teori kolom diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Untuk yang sebelah kiri yaitu itu merupakan teori dari Rankine, dan yang sebelah kanan atau yang B merupakan teori dari kolom. Untuk penjelasannya, jika garis keruntuhan tidak terganggu oleh keberadaan dinding, maka pendekatan Rankine bisa digunakan. Ini yang disebabkan oleh teori Rankine. Terus pada gambar kiri, tumit yang terletak di atas cantilever menyebabkan garis keruntuhan tidak mengganggu dinding, sehingga pendekatan Rankine bisa digunakan. Sementara pada gambar kanan, teori Rankine tidak bisa digunakan karena teori tersebut digunakan oleh teori kolom. Nah, teori Rankine tidak bisa digunakan karena garis keruntuhan mengenai dinding penahan tersebut. Perhitungan tekanan tanah aktif dan pasif. Tekanan tanah aktif dan pasif dihitung dengan rumus di bawah ini. Yang pertama, untuk menghitung nilai koefisien tanah datar dan tanah miring pada tanah aktif, digunakan rumus seperti di bawah ini. Ka sama dengan 1 min sin V1 ditambah sin V, sama dengan tan 2 dalam kurung 45 derajat min V2. Keterangan, V sama dengan sudut geser tanah, Ka sama dengan koefisien tanah aktif,
Menghitung tekanan tanah aktif untuk tanah non-kohesif. PA sama dengan 12 gamma dikali H2 dikali Ka. Menghitung tekanan tanah aktif untuk tanah kohesif sama dengan PA sama dengan 12 gamma dikali H2 dikali Ka min 2C akar Ka. Keterangan, PA sama dengan tekanan tanah aktif, gamma sama dengan berat isi tanah, H sama dengan tinggi dinding, C sama dengan kohesi, dan Ka sama dengan koefisien tanah aktif. Yang kedua, untuk tekanan tanah pasif untuk tanah datar dan nilai tekanan tanah pasif untuk tanah miring Kp untuk tanah datar dinyatakan Kp sama dengan 1 plus sin V1 min sin V sama dengan tan 2 dikali dalam kurung 45 derajat plus V2. Keterangan, V sama dengan sudut geser tanah, Kp sama dengan koefisien tanah aktif. Perhitungan untuk tekanan tanah pasif dihitung menggunakan persamaan di bawah ini. Menghitung tekanan tanah pasif untuk tanah non-kohesif, nilai PP untuk tanah non-kohesif dinyatakan dalam persamaan berikut. PP sama dengan 12 gamma dikali H2 dikali Kp. Menghitung tekanan tanah pasif untuk tanah kohesif. PA sama dengan 12 gamma dikali H2 dikali Kp min 2C akar Kp. Keterangan, PP sama dengan tekanan tanah pasif. Gamma sama dengan berat isi tanah, H sama dengan tinggi dinding, C sama dengan kohesif, dan yang terakhir Kp sama dengan koefisien tanah pasif. Kesimpulan, gaya lateral adalah tekanan tanah arah horizontal yang disebabkan oleh massa tanah dalam keadaan diam atau bergerak. Dalam keadaan bergerak, tanah menuju pada keruntuhan plastis. Plastis yaitu kondisi di mana setiap titik dalam tanah menuju keruntuhan. Pada kondisi keruntuhan plastis, tanah menghasilkan tekanan aktif dan pasif. Teori yang mencari besarnya tekanan tanah lateral antara lain adalah teori Rankine dan Coulomb. Kedua teori ini memperhitungkan gaya lateral dengan asumsi yang berbeda, yang tentunya akan menghasilkan besar gaya lateral yang berbeda juga. Teori Coulomb pada tahun 1776 dikemukakan teori tentang tekanan tanah lateral yang pertama kali oleh Coulomb. Coulomb menganalisis segitiga keruntuhan tanah untuk mendapatkan koefisien tekanan tanah aktif dan pasif. Teori Rankine tahun 1857 menyelidiki keadaan tekanan di dalam tanah yang berada pada kondisi keseimbangan plastis, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan tiap-tiap titik di dalam massa tanah menuju proses ke suatu keadaan runtuh. Pada dasarnya, anggapan-anggapan yang digunakan sama dengan Coulomb, kecuali bahwa Rankine menganggap tidak ada kohesi dan gesekan pada dinding guna menyederhanakan persoalan pada analisisnya. Dalam uraiannya dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu tekanan tanah aktif dan pasif dengan koefisien yang berbeda. Nilai banding tekanan horizontal dan vertikal tanah yang ada di dalam disebut koefisien tekanan tanah aktif, sedangkan yang ada di dalamnya disebut koefisien tekanan tanah pasif. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan atau kami jelaskan pada materi tekanan tanah mata kuliah Mekanika Tanah 2. Ini merupakan referensi dari kerjaan kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.